WhatsApp bersama gue Jaki Muhammad Paujan dan rekan gue yang sedang megang kamera Maulana Bayu Aji. Selamat datang di podcast kali ini MD Production. Ya, perkenalkan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Ranu, tapi biasa dipanggil Cala. Kalau teman-teman kampus sih biasa manggilnya Cala. Angkatan 21 dari FKDK. Ngomong-ngomong nih, ke Cala sendiri udah punya prestasi ya di dalam bidang olahraga. Coba jelasin dong prestasi apa aja. Kalau ngomongin prestasi, saya alhamdulillah. Jadi saya ini aktif di olahraga, namanya itu orienteering. Orienteering tuh mungkin belum banyak yang kenal dan tahu apa itu orienteering. Jadi orienteering tuh berlari tapi sambil bernavigasi. Jadi kayak nggak hanya sekedar berlari kayak maraton atau atletik gitu. Jadi dia sambil bernavigasi, kayak kita harus mengunjungi satu titik di peta itu dan kita nanti ngerekam waktunya, dan itu sama peserta lain main kecepatan dan main ketepatan kayak gitu sih. Untuk itu penjelasan singkat tentang orienteering. Terus kalau untuk prestasinya itu di tahun ini itu yang baru aja kemarin itu ada Linggih Alam. Itu middle, itu kategorinya format middle, itu alhamdulillah juara 1. Sebelumnya itu di Malaysia itu juara 1 juga kategori middle. Itu sih yang terbaru. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada di juara 1 pas kejurnas, terus juara 1 sprint forest itu IOF, terus ada di sprint di Bogor itu juara 3, terus di Dieng itu juara 2. Itu sih, lupa untuk tahun ini. Mungkin bisa lebih lengkapnya lihat di websitenya makopala.org atau di Instagramnya Makopala. Itu sih. Kan sebelum pasti kan yang namanya kayak ada perlombaan tuh pasti ada preparing ya. Nah, untuk prepare-nya itu biasanya Cala ini ngapain aja sih prepare-nya? Apa latihan fisik atau apa? Ya, kalau untuk prepare sih yang pasti latihan ya. Latihan karena kan ini olahraga lari, jadi latihannya lari gitu lah. Ya paling latihannya tuh di kampus. Sesekali tuh TC di luar. Kalau TC tuh langsung bawa petanya gitu. Tapi kalau misalkan di kampus itu mungkin lari biasa gitu, latihan lari. Kayak gitu sih. Dan juga ada pengalaman nggak di pas kelompaan itu kayak yang benar-benar yang keinget lah, mau entah itu yang buruknya atau yang benar-benar hal lucu lah pas perlombaan. Hal yang diinget itu ini sih, waktu pertama kali nyobain orienteering, waktu pertama kali main orienteering itu waktu di Bekasi. Itu pertama kali yang saya ingat, karena itu saya pertama kali main orienteering ya. Jadi awal mula saya juga suka sama orienteering tuh di situ, walaupun emang di situ saya gagal gitu, saya nggak juara. Dan kalau di orienteering tuh ada yang namanya DQ atau didiskualifikasi. Jadi didiskualifikasi maksudnya kan dia tuh per poin-poin ya. Jadi kayak kita dari start ke poin 1, ke poin 2, ke poin 3. Nah, itu harus berurutan. Tapi di situ saya dari poin 1, karena saya baru, terus juga masih bingung sama format permainannya. Jadi saya langsung dari 1 langsung nyolok ke poin 3. Nah, dari poin 3 saya baru ngeh kan kalau saya tuh salah colok. Akhirnya saya balik lagi ke poin 2, dan seharusnya tuh boleh. Jadi balik lagi poin 2 tapi harus balik lagi ke poin 3. Tapi karena saya kurang tahu, jadi saya dari poin 1 ke poin 3 ke poin 2 langsung ke poin 4. Nah, itu tuh didiskualifikasi. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Itu sih. Tapi dari situ jadi seru gitu. Kayak gini, jadi pengen lagi nyoba. Kapan lagi nih ada lomba lagi gitu. Dan selanjutnya perlombaan tuh di
di Bekasi. Iya di Bekasi gue di kampus apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya nama mapalanya tuh nama perlombanya tuh kapal baja. Di kampus apa saya lupa, itu alhamdulillah juara 1 sih. Itu sih. Berarti benar-benar seru juga ya. Itu tuh mainnya tuh kayak lomba apa namanya tadi? Orienteering itu lebih di destinasi di kayak hutan apa di gimana sih? Itu ada 3 format. Ada 3 format. Ada kategori sprint, middle, sama long. Nah, kalau misalnya sprint itu dia kebanyakan itu di kota. Dia tuh karena kan sprint ya, jadi tuh biasanya tuh kayak bangunan, terus jalanan kayak gitu. Petanya peta kota. Itu jaraknya biasanya itu 3 sampai 5 kilo. Dan range waktunya itu 15 menit. Ya. Nah, terus kalau kategori kedua itu ada middle. Middle itu jadi dia itu udah masuk ke hutan, semi hutan gitu. Hutan atau semi hutan tuh bisa ke hutan. Jaraknya itu sekitar 5 sampai 7 kilo. Nah, ada lagi namanya long distance. Long distance tuh hutan tapi tuh long jauh-jauh. Jadi misalkan kayak jarak dari sini ke poin 1 itu bisa berapa? Bisa 1 kilo gitu, bisa 1,5 kilo, bisa 2 kilo gitu. Pengalaman saya di long itu pernah itu waktu di Metala itu di ini kaki gunung yang Merbabu. Itu hampir 1 jam 40 berapa menit gitu. Itu alhamdulillah juga itu juara 1 juga di Metala. Itu medannya tuh ya naik turun lewat punggungan, terus ke puncakan, terus turun kayak gitu sih. Medannya emang jauh-jauh gitu. Kalau middle tuh masuk medannya itu hutan tapi jaraknya nggak terlalu jauh kayak long kayak gitu. Kalau sprint ya full sprint dekat-dekat, kayak dari sini ke poin 1 tuh bisa 500 meter, bisa 300 meter, bisa 1 kilo paling jauh kayak gitu. Waduh, berprestasi banget ya. Coba Cala apa namanya? Kata-kata terakhirnya buat anak-anak muda nih yang apalagi yang untuk ke yang ingin berprestasi kayak Cala Cala apa aja sih pesan-pesannya? Pesannya itu buat anak muda, sebenarnya anak muda zaman sekarang juga banyak yang mungkin karena COVID kali ya, jadi kebawa mager, males ngapa-ngapain, males organisasi, males kegiatan, males olahraga. Mungkin pesannya untuk berprestasi, yang pertama cari dulu kesukaan, hobi. Sedikit cerita, dulu emang saya atlet bulu tangkis gitu. Atlet bulu tangkis, masuk sini pun karena beasiswa bulu tangkis. Cuma karena saya masuk Mapala kan, Makopala, terus saya dikenalkan kan. Saya juga suka lari gitu. Saya dikasih tahu ada loh olahraga namanya orienteering, berlari tapi sambil bernavigasi. Dan kebetulan divisi saya divisi gunung hutan, jadi udah terbiasa megang peta gitu. Terus saya ada orienteering, terus saya coba, seru gitu. Ternyata saya balik lagi karena dulu SD itu saya sekolah di sini, SD Islam Al Hikmah, itu ada klub atletik dan saya tuh masuk ke situ. Terus sempat nggak lanjut karena saya mau lanjut bulu tangkis, tapi karena saya di kampus ini dikenalin orienteering, saya suka lari juga. Jadi ternyata passion saya selama ini bukan di bulu tangkis. Mungkin bulu tangkis tuh suka, tapi mungkin jalannya tuh nggak ke situ gitu. Jalannya tuh ya ke sini gitu karena saya ngejalanin orienteering tuh kayak ya karena saya suka lari gitu. Ya bulu tangkis saya juga suka gitu, tapi saya lebih enjoy aja gitu di orienteering. Jadi pertama tuh ya cari dulu fashion, terus kesukaan, hobi. Kan nggak harus di olahraga, terus nggak harus di akademi, tapi kan di luar kayak mungkin ada yang suka seni atau ada yang mungkin suka akademi juga boleh gitu. Tapi yang dirasa disuka terus dikembangin dan dicari jalannya itu buat berprestasi tuh gimana, kayak
kalau misalkan suka anak elektro gitu, suka bikin-bikin mesin gitu, kan ada kompetisi bikin robot. Nah, itu kan bisa gitu berprestasi dimanapun gitu, di situ gitu. Kayak gitu sih. Dikembangin aja potensi di dirinya. Iya. Nah, untuk anak muda jangan mager ya. Apalagi kan udah mau ini apa namanya COVID gini-gini. Kalau ibaratnya ini udah kembangin potensi-potensi yang ada biar biar kayak berprestasi kayak Cala ini. Udah sekian. Terima kasih. Dadah. Audio Jungle.